Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, saya dari bidang peternakan ingin menanyakan tentang keberadaan inseminasi buatan yang akhir-akhir ini memang sudah dikatakan banyak sekali membantu dalam hal bidang peternakan. Tetapi saya kepingin dulu Bapak ingin menjelaskan ya bagaimana kira-kira pandangan inseminasi buatan ini dipandang dari segi Islam, apakah ini bisa dikatakan layak untuk dilanjutkan karena di mana inseminasi buatan itu biasanya kalau kita mau mengawinkan sapi itu yang datang adalah yang jantan. Kemudian kalau kita lihat akhir-akhir ini memang kita sedang menggalakkan inseminasi buatan. Kalau kita itu mau mengawinkan pakai HP panggil itu yang datang adalah manusia ya. Sehingga saya kepingin sekali bagaimana kira-kira pandangan Islam terhadap inseminasi buatan ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, yang ini di hadapan saya ini adalah Bapak Kiai Haji Dr. Muhyiddin SHMA, boleh dikatakannya adalah sebagai akademis di Universitas Islam Malang, di Pascasarjana Universitas Islam Malang juga. Mohon Bapak petunjuknya, silakan Bapak. Ya, terima kasih Bapak Martono. Bahwa kita harus memahami apa yang dimaksud dengan inseminasi buatan itu. Di dalam beberapa literatur, inseminasi buatan adalah kawin melalui suntik. Dan ini di Indonesia ini adalah terjadi atau dilakukan pada hewan sapi. Ya, hewan sapi. Nah, bagaimana caranya? Kalau cara yang dilakukan ini adalah untuk memasukkan sperma atau mani atau spermatozoa yang telah dicairkan dengan teknologi yang canggih saat ini menjadi cair, telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode atau alat khusus. Nah, alat khusus ini alat ini dimasukkan pada kelaminnya sapi betina. Tentu harus hati-hati jangan sampai merusak reproduksi kelamin sapi betina ini, atau melakukan suntikan yang arahnya pada pada kelaminnya yang di sana ada sel telurnya sehingga terjadi pembuahan. Nah, dalam kajian fikih itu harus kita lihatkan apa sih tujuan inseminasi buatan itu. Nah, kalau kita pahami bahwa sapi ini akan dikonsumsi, daging sapi ini akan dikonsumsi oleh banyak manusia, maka tentu tujuannya adalah untuk hajat hidup orang banyak. Jadi pertimbangannya adalah pertimbangan hajat hidup orang banyak. Kalau pertimbangannya itu, maka secara kajian fikih itu adalah boleh. Ya, itu boleh. Nah, alasannya apa? Satu sisi mencari pejantan itu juga tambah lama tambah punah, selesai habis. Kemudian menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan ya, itu juga kalau banyak ternak jantan kemudian dikumpulkan dengan betina untuk dikawinkan secara alami, tentu biayanya juga akan menambah biaya banyak. Nah, bagaimana kalau spermanya sapi jantan ini diambil, kemudian tentu sperma ini kadar ukurannya sudah jelas, dimasukkan pada vaginanya, kemaluannya sapi betina, sehingga dengan ukuran-ukuran yang jelas tadi itu akan bisa membuahkan hasil. Ini secara fikih diperkenankan. Nah, yang dilarang oleh Rasulullah itu adalah jual beli yang dilakukan dengan meminjamkan pejantan untuk membuahi betina. Nah, kenapa ini dilarang? Orang pinjam sapi jantan kemudian dibiarkan untuk dikawinkan dengan sapi betina. Ini cara jual beli tidak sah. Karena apa? Kadar spermanya ini belum jelas, jadi apa enggak. Nah, ini dilakukan transaksi jual beli, ya wis. Saya bayar 50.000 atau 100.000 ya. Pejantannya dipinjamkan tanpa ada waktu yang jelas. Ini menjadi tidak sah, namanya bai'ul gharar.
jual beli yang penuh dengan penipuan. Tetapi kalau disewakan, sapi ini disewakan dengan waktu yang cukup sehingga terjadi pembuahan yang dirasa nanti bisa terjadi pembuahan, maka itu diperkenankan sebagaimana hadis Rasulullah SAW. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samani asbul fakhli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan jual beli yang dilakukan dengan meminjamkan pejantan sapi laki-laki untuk membuai sapi betina dengan kadar waktu yang tidak ditentukan. Ini dikhawatirkan apakah ketika sapi ini mengawini sapi betina ini akan terjadi pembuahan sesungguhnya atau tidak, ini belum tentu. Namanya di sini adalah jual beli yang belum ada kepastian. Maka jual beli itu harus ada kepastian. Boleh nggak diambil spermanya dari sapi jantan yang bagus, kemudian diolah, kemudian ada prediksi dari teknologi bahwa ini akan terjadi pembuahan yang luar biasa, disuntikkan. Ini karena berkaitan dengan hewan, dan ini kaitannya dengan pertimbangannya adalah untuk kesejahteraan, untuk hajat hidup orang banyak, maka dalam kajian Islam itu adalah diperkenankan. Baik Kiai, apa yang sudah jelaskan ini adalah pada saat kita memberikan sesuatu yang baik atau di mana nanti bisa memperbaiki perbaikan mutu genetik. Kemudian saya ingin tanya ini Prof. Anak Kiai ya, bahwa sebelumnya di mana setelah sapi itu mau diambil bibitnya, spermanya itu ditampung, kemudian didinginkan, dan di sini adalah bisa didinginkan sampai min 196 derajat Celcius ya. Nah yang saya tanyakan begini ya, bahwa ini nyawa itu biasanya mati dan tidaknya tergantung dengan Allah. Saya pengen tahu ini ya. Tapi mengapa sperma itu kok didiamkan, disimpan malah ya, bisa bertahun-tahun. Nah, kalau kajian Islam ini kira-kira apakah itu takdir Allah apa kira-kira ada ilmunya sendiri? Saya sampai sekarang belum tahu ini. Ya. Karena kan kok bisa hidup kembali ya kalau setelah beku kemudian ditowing atau dicairkan hidup kembali. Yang saya heran itu gimana ini dengan adanya ini? Apakah di dalam Al-Quran juga ada ini ya, hal semacam ini kira-kira Kiai? Ya. Jadi kalau hal sperma, bagaimana sperma ini diambil dari pejantan, kemungkinan kemudian sperma ini didinginkan agar dibekukan. Kenapa? Agar sel-sel telur yang ada pada sperma atau spermatozoa ini masih hidup, ya. Dengan teknologi seperti itu boleh apa enggak? Boleh, enggak ada masalah. Nah ini kan dimungkinkan juga kemaslahatannya bahwa bisa mengatur kapan spermatozoa ini disalurkan kepada betina. Jadi ini kan bisa mengatur pertumbuhan sapi. Sekian tahun ini, sekian nanti punya sapi sekian yang tumbuh sekian, sehingga pertumbuhan sapi sekian ini bisa mengatur hajat hidup orang banyak. Nah, kalau ini yang dilakukan di dalam hewan itu, maka tidak akan bertentangan, tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran Karim. Sekalipun Al-Quran tidak mengatur secara tegas dan tidak ada larangan dalam artian seperti itu. Yang Rasul sampaikan tadi itu adalah larangan melakukan jual beli yang dilakukan dengan meminjamkan sapi pejantan kepada orang yang punya sapi betina tanpa ada batas waktu. Nah, ini diperkirakan tidak ada kadar sperma yang jelas itu. Ukurannya sperma yang jelas bagaimana? Belum tentu nanti itu sperma ketika yang pejantan ini menggauli sapi betina yang terjadi, belum tentu seperti itu. Nah, kalau sperma tadi diambil dulu, dilakukan telaah, kemudian didinginkan sampai sekian derajat sehingga terjadi beku, maka sel-sel yang ada dalam sperma itu hidup, maka ini diperkenankan. Artinya jual beli yang seperti ini pun ada kepastian bahwa dimungkinkan nanti ini sperma ini masih hidup dan disuntikan itu terjadi pembuahan di situ dan akan melahirkan sapi-sapi dengan jarak-jarak waktu yang tertentu. Ini secara kajian fikih adalah diperkenankan. Nah,
Dari situ maka kita bisa mencoba kalau memang betul-betul ini kita sudah tahu persis ya bahwa jual beli juga nih ya. Ya. Tapi kadang-kadang jual beli ini memang tergantung dengan inseminatornya atau yang menyuntik di sapi itu. Kadang-kadang harganya tidak sama. Ya, ini kira-kira apakah tetap sah? Di antara teman-teman mungkin ada yang satu kali menyuntik itu ada yang 75.000, ada yang 50.000, itu apakah sah-sah ini menurut pendapat Kiai ini kira-kira? Kalau kajian fikih ya tidak ada masalah, dijual 100.000 ya tidak ada masalah, dijual 50.000 tidak ada masalah. Yang penting yang dijual ini adalah jelas dalam kajian fikih, sehingga akadnya adalah bai'ulnya bukan bai' gharar, bukan terjadi penipuan. Kadar spermanya sudah jelas, diambil dari pejantan yang bagus, kemudian sudah dimasukkan di freezer yang tingkat kedinginannya sudah bisa mengatur sehingga tidak sampai mati ya, janin itu tidak, sperma itu tidak sampai mati. Nah, sah-sah saja seperti itu, boleh seperti itu. Ini terkait pada binatang. Kalau di luar binatang, nah ini terjadi problem lagi seperti ini. Kalau manusia terjadi problem, tapi kalau binatang kan dikonsumsi oleh manusia, prosesnya seperti itu tidak ada masalah. Itu dengan harga berapapun silakan. Baik ya, terima kasih Kiai. Sama-sama. Kita jumpa lagi nanti kalau ada sesuatu dari bidang peternakan yang ingin saya tanyakan, sehingga nanti jelas ya. Di dalam hal ini adalah untuk bisa menambah edukatif daripada mahasiswa yang nanti bisa mendengarkan apa yang sudah saya tanyakan pada Kiai. Mudah-mudahan nanti Kiai bisa menjelaskan di lain waktu di tema yang lain lagi. Terima kasih Kiai atas penjelasannya. Insya Allah nanti akan saya sampaikan juga pada mahasiswa dalam rangka untuk menimba ilmu yang lebih dalam lagi dari segi kajian Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki buntute kar buntutmu cuma ngono nih. Pokongi. Pokongi. Hek. Pokongi. Shh, bre. Pokongmu lah. Kar. Buatan gini. Nah, niki. Jangan. Niru bapak nih mlebu Indosiar patroli. Ndase wong awake sapi. Brahman red. Ganteng lah. Umur pira? 2 bulan. 2 wulan. 2 bulan. Bukan Pak videonya tuh. Selanjutnya betina sebelahnya barusan beranak 3 hari yang lalu. Hasilnya dikawinkan dengan pejantan limusin. Hasilnya seperti tampak pada video ini. Jantan, iya. Beranak jantan. Umur 3 hari. Bagus, oke. Sudah memakai AirTag, tandanya sudah divaksin. Ini betina dari pemilik dari Pak Misteri, masih direkol, dikawinkan dengan pejantan limusin
Hasilnya seperti tampak di video ini, berkelamin jantan. Alhamdulillah banyak jantan di sini, Pak. Nih. Ya, sapinya sudah di-ertek, tandanya sudah dilakukan vaksinasi. Ini bapak pemiliknya, alhamdulillah. Wah, tetap senang, Pak, kayak cewek, cowok. Ini betinanya, musin. Dikawinkan dengan pejantan limusin, beranak jantan. Hasil persilangannya seperti nampak pada video ini. Ya, sudah memakai ertek, tandanya sudah divaksin. Sapinya sehat. Masih dari pemilik yang sama, Bapak Sulikan Rekol. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sapi dari pemilik yang sama dengan dikawinkan dengan pejantan limusin, menghasilkan anak limusin dengan berkelamin jantan. Ini hasilnya. Yang sedangkan ini betinanya. Rupanya sapinya sudah memasang ertek. Ini tandanya sudah divaksin. Ini hasil IB-nya, ini betinanya. Sapi pemilik dari Bapak Sulikan dari Rekol. Beranak 5. Ini yang kakaknya hasil persilangan dari pejantan limusin, hasilnya beranak jantan. Terus ini hasil perkawinan yang hasil dari perkalian selanjutnya dengan bull simental, beranak betina.